Pemirsa, apa kabar Anda yang ada di rumah? Saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat selalu, pemirsa. Amin. Ya, amin. Ayah sehat hari ini ya? Amin, sehat alhamdulillah. Kayaknya agak pilek hari ini ya? Iya, rata flu. Oke, luar biasa. Tapi nanti bakal sembuh kalau nanti selesai masak ya. Terus dimakan yang banyak. Nah, betul ya. Nah, pemirsa, kali ini program acara Incip-Incip hadir kembali menjumpai Anda dan menghiasi layar televisi Anda, pemirsa. Tentunya di Dapur Dama TV spesial edisi kali ini ya. Gak lupa saya ditemani oleh siapa hari ini? Ayah Samsu. Samsu ya. Ya. Halo. Hai. Oke, Ayah Samsu, pemirsa di rumah lagi penasaran hari ini kita mau bikin menu apa sih gitu katanya? Menu yang gampang nanti. Jadi seperti episode kemarin kan gampang. Oke, gampang angel. Cepet ya. Kita sekarang masak lari ke daratan Cina. Oke, kita lari pergi ke negeri Cina ya. Cina. Maksudnya masakannya yang khas dari sana ya. Kita coba Chinese food. Chinese food. Oke, ya. Chinese food berarti ya. Alias Chinese food. Kan ngomong-ngomong ke angel mana ya? Karena cerita. Masakan Cino. Ya, masakan Cino. Kapan ngono yo? Ya wes, kita mau masak apa? Masak tami. Tami. Tami itu bahan dasarnya otomatis mie. Tapi tami itu beda dengan bakmi. Oke. Juga beda dengan capcay. Beda ya. Tami itu adalah mie yang digoreng. Digoreng dulu, baru itu nanti menjadi bagian dari masakan tami itu. Namanya tami. Tami. Coba ayah ngomong tami. Tami. Ya. Tami ya. Nah, tami itu adalah mie. Oke. Seperti ini digoreng. Ini mie ya? Iya, bukan kerupuk. Oke. Bukan kerupuk. Tadi Anda kira ini saya bangsa kue yang apa tuh? Kue yang manis itu rengginang. Bukan ya? Bukan. Salah paham ya berarti, oke. Dulu sebelum ada kemasan yang jadi gini, itu orang jualan tami atau orang masak tami, itu mie-nya digoreng dulu. Goreng dulu. Nah, sekarang sudah tersedia di pasar-pasar itu sudah gorengan. Nah, tinggal kita memasak. Dan kita mengolah begitu ya. Mengolah. Okay. Ini kita sisihkan dulu ya. Nah, terus bahannya mirip sekali sama capcay nanti. Nah, ini kita bahannya yang sedikit aja, sedikit macamnya. Ada apa ini? Brokoli, brungkul. Terus ini apa? Apa ini? Kacang. Kapri. Oh, kapri. Nah, kapri. Terus ada wortel. Terus ada berambang. Prei, Pak. Kan gitu maksudnya ya? Banyak kalau di resep-resep itu di buku resep atau di video-video masak itu, ini biasa dikatakan daun bawang. Kalau di situ daun bawang. Daun bawang itu ternyata ya sulit kalau mencari daun bawang karena bawang itu biasanya hanya dipanen buahnya, kan begitu. Kalau ini prei. Ya sudah, bahannya ini aja. Terus kalau kepingin ada ikannya ya terserah. Ada jamur kancing ini ya. Ada kekian. Kekian ini juga ini apa sih, Ayah? Beli jadi ada. Ini kayak apa tuh, tempura gitu kah? Ini mirip tempura, tapi ini beda kalau tempura. Terus sama ayam, kalau ingin ayam ya ayam, kalau daging sapi ya daging. Kalau ada udang ya udang gitu. Dan ya udang, ya terserah, ini kan pelengkapnya. Nah, sekarang kita siapkan ini dulu. Apa ini? Daun bawang.
Bawangnya nanti ya. Bawang putih alias baput. Nah, ini dikeprek ini. Bumper, ada bumper juga nanti pemirsa ya, jangan lupa digeprek. Kalau minggu lalu kita kan versi diparut-parut bumbunya. Oh, diulek ya. Parut dikulek, kali ini kita Sekarang bumbunya cukup ya digeprek-geprek dan dilembutkan lagi begitu pemirsa ya. Dilembutkan. Bedanya nanti ini ya ini apa ciri-ciri masakan Chinese food. Itu banyak bahan-bahan bumbu itu tidak diulek, beda dengan masakan-masakan Jawa. Ya, kalau masakan Nusantara. Jawa kan dia kan cenderung selalu dikulek begitu ya, dan dikulek begitu. Udah ini daun bawangnya diiris-iris, Diiris panjang begitu pemirsa ya. Terus ini juga ini di anu dulu, diiris-iris memanjang gini. Memanjang boleh, bulat boleh, ini terserah. Ini kan terselera aja nanti. Nah, begini. Ini yang dipakai. Dipakai. Teknik antrian. Nah, saya biasa pakai ini nanti. Lading yang besar. Nah, begini nanti. Ini, terus ini juga begitu. Sekarang kita potong-potong brokolinya pemirsa ini ya. Brokolinya jangan usah panjang-panjang. Ini. Itu nggak kurang kecil lah ya brokolinya potongannya. Nah, kalau batangnya ini nanti. Nah, ini. Nah, gini aja sudah. Ini kalau sudah di nanti. Banyak nanti. Kita taruh sini ya dulu ya. Boleh. Nah, ini sini. Sini nanti pindah. Oke, sekarang ayam khusus mau. Ini aja, Oke, ini aja ya, saya aja ya. Oke. Sama kapri. Kapri taruh sini. Kok jadi nilang tangannya? Ini diringkas dulu. Nah, ini kita hilangkan dulu. Sekarang kita mau fokus ke bahan-bahan bakunya ini pemirsa ya. Sekarang kita mau potong-potong jamur kancing. Jamur kancing ini yang potongnya begini nanti. Lucu ya potongnya. Ini supaya kelihatan jamurnya, walaupun nanti dimasak ya hancur. Pas nanti dimasak dia biasanya apa itu ngepis gitu ya. Ngepit ya. Nah, seperti ini. Ini terus ini kekiannya diiris-iris nanti. Nah, nanti biasanya kalau di rumah juga sering masak apa enggak? Kalau Anti biasanya lebih sering masak air. Enggak kayak pokoknya bahan sering di kulkas ya Anti masak itu. Oh, itu ya kadang sayur, kadang apa, enggak beli jadi gitu ya. Enggak, jarang ayam malah lebih jatuhnya boros nggak sih kalau kita kebanyakan beli jadi gitu? Oh iya. Kalau beli jadi ya kalau pas waktu kepingin aja biasanya Anti beli jadi gitu. Tapi lebih seringnya ya bikin sendiri. Ya, makanya Dapur Drama TV ini menginspirasi ibu-ibu muda. Nah, betul banget. Supaya masak di rumah itu dengan jadi lebih rajin gitu ya, semangat gitu. Apalagi menunya tidak terlalu mahal ya. Nah, ini memang untuk ayamnya dia harus diiris tipis-tipis nanti. Tipis dipipihkan begitu ayamnya. Iya. Supaya gampang matang nanti. Kalau daging kambing, daging sapi juga begitu. Diiris-iris tipis-tipis gitu. Kalau di rumah biasa masak apa nanti? Jangan asem. Biasanya ya sop, sayur bening gitu. Lebih sering sayur bening, tapi juga kadang-kadang juga sayur yang bumbu pepak itu sih ya sayur. Ini khusus untuk daging mentah nanti. Khusus untuk daging mentah. Ini diulek, dikasih merica bubuk sedikit. Dengan garam enggak? Dikasih lada hitam, kecap asin sedikit supaya anunya mamisnya hilang. Itunya ikannya asin gitu loh, tidak tawar nanti.
Nah, dikasih Ini saus diberi rasa. kecap asin, kemudian diberi saus soja rasa, dan dikasih merica, dan kita urap-urap ini pemirsa ya. Urap-urap ini. Kalau ada bawang dikasih bawang, tapi kalau tidak ada bawang, ini bawang bubuk juga boleh Adi. Nah, sekarang juga sudah ada bawang bubuk Adi. Nah, sambil ayah mempersiapkan bahan-bahan yang lain ini pemirsa, ini adalah bahan baku yang sudah siap untuk nanti dimasak. Ini campur apa ayah? Santan? Enggak, ini tadi bawang nanti. Bawang bubuk. Nah, sekarang sudah ada. Jadi sekarang ini semakin mudah bagi orang-orang seperti Anti ini. Bawang sudah ada bubuk, tumbar sudah ada bubuk, merica bubuk, kunir bubuk, sembarang bubuk Anti. Nah sekarang ini ya. Udah ya. Sekarang kita mau menuju ke kompor. Iya, hidupkan nanti. Oke. Boleh. Ini bukan biasanya minyak dulu ayah. Ini itu masih basah. ada sedikit airnya. Ya tidak apa-apa, dinyalakan biar kering. Oke, nggak airnya. Buang aja. Ya wes. Buang mana ayah sini. Ya, belum. Ini aja tuh. Nah ini untuk mengeringkan wajannya dinyalakan dulu sebentar ini sampai nanti ini airnya hilang. Karena nanti kalau langsung diberi minyak dia akan meletus. Sekarang kita mau masukkan bahan utamanya, ada apa ini ya? Ini. Nanti ada bawang merah, bawang putih, babat bawang putih dicampur dengan bumbu prainya nanti. Ini sebagai nanti pelengkapnya, nanti ada apa ya? Ini ya? Ini, jadi nanti pertama itu adalah bawang sama daun prei tadi. Nah, ini dikasih minyak dulu nanti ya. Mana nanti? Saya agak basah ya. Hah? Basah. Nanti basah. Oke, Nah, udah mulai dikasih hilang. minyak. Nah, sekarang kita sudah mulai masukkan minyaknya dan kita tunggu sampai nanti minyaknya panas seperti biasa panas, karena ya. kalau misalnya nanti minyaknya nggak sampai panas, biasanya nanti makanan yang kita masak akan cepat basi seperti itu ya. Tapi ini nanti. Gimana ya? Ini banyak mengandung air ini nanti. Oke, berarti gimana nanti ya biar menghindari tetap awet? Ya tetap aja diingat, diingat-ingat Gimana ya. sih dihangatkan Ya. gitu? Tapi lebih sering dihangatkan nanti biar nanti dia tetap awet. Jadi enak. ibu-ibu muda tidak boleh malas-malas mengerjakan. Nah, nggak boleh males ngetuh, jangan. Oke, ini ayamnya sudah mulai meresap ya nampaknya ya ayah ya? Ya. Tapi kalau tami, capcay, itu kata-kata nanti enggak sampai diingat-ingat nanti. Oke. Kecuali lodeh jangan tewel, itu kalau harus ingat sampai Kok belenteran. tiba-tiba perlu gitu? Kalau ini paling ya habis nanti. Nah, bawang merah, bawang putih, kemudian prainya sudah ready. Nah, ini Siap? sebentar supaya panas dulu ya. Tami capcay ini biasanya lebih sering dibuat untuk masakan apa ya? Ketika hidangan pesta ya lebih. Ya, pesta. Nah, lebih seringnya ketika Anti lihat itu biasanya waktu di acara-acara pesta gitu, itu pasti kebanyakan mereka akan menyuguhkan salah satunya ada menu tami capcay pemirsa. Karena dia kan lebih menunya lebih apa ya, lebih Ini juga panas ini. familiar, dia udah panas ya masukkan ya. Muni ya. Udah mulai bunyi ces gitu ya, itu berarti menandakan bahwa udah siap digoreng. Ini enggak usah sampai kosong karena ada bahan yang mentah, maka dicemplungkan dulu, dimasukkan. Dahulu. Ini ya. Bawang merah, bawang putih, kemudian daun prainya udah masuk. Kemudian nanti kita masukkan juga ayamnya yang telah dilumuri dengan kecap asin, garam dan juga bawang putih begitu. Nah, kita tunggu sampai nanti ayamnya sudah mulai bening-beningnya hilang sampai dia berubah warna menjadi putih pekat begitu ya. Wah, ini sudah hafal ya. Ya dong. Ciri-cirinya ayam sudah matang. Ya kalau dulu nggak tahu. Ini dimasukkan. Ini langsung sayurnya semua. Langsung semua.
Aromanya bikin mau bersin. Saking nikmatnya ya pemirsa ya aromanya ya. Luar biasa ya. Ini menu yang biasanya sering ditemui di acara pesta. Kemudian juga biasanya kalau acara-acara arisan kebanyakan biasanya Anti sering nemuin menu yang kayak gini pemirsa ya. Karena biasanya dia lebih simpel gitu sih ya. Bumbu-bumbunya ya itu tadi. Bumbunya simpel juga. Saus tiram, saus rasa-rasa. Kemudian isiannya juga sangat mudah didapat pemirsa. Beli di Meligo bisa, di pasar bisa. Pokoknya di tempat-tempat terdekat bisa didapat begitu. Nah, sekarang kita ngapain ya? Udah ini tinggal supaya layu, sayur-sayurnya tadi layu. Nah, gini. Itu tadi sudah dimasuki saus tiram. Tambahkan air bisa? Nanti ya, Mas. Tambahkan airnya biar terakhir layu ya. dulu. Biar layu dulu baru. Ya nanti kamu oseng-oseng gini. Nah, oseng-oseng gini. Nah, ini aroma sudah mulai pada keluar. Saya seperti brokoli, kemudian apa itu ayam, wortel. Nah, ini kita masih air ya. Kemudian kita beri air, dia langsung diam. Nah, udah. Nanti diberi itu ya apa? Tepung apa namanya tuh? Ini kurang sedikit. Sedikit lagi ya? Jadi sekarang tak kasih garamnya dulu. Garam, gula. Garam. Kemudian apa? Tepung apa namanya itu? Tepung maizena. Maizena ya. Nah ini cenderung manis nanti. Nanti masakan ini dia akan cenderung rasanya ke manis jatuhnya pemirsa ya. Namanya dia capcay. Ini sudah ya. Nah, udah terus nanti saya tak iya. Ini jika kita ingin dia cepat matang, kompornya boleh dibesarkan ya sesuai dengan dibesarkan nanti. Pemirsa ya. Oh kalau sudah kasih air memang harus dibesarkan nanti. Sesuai kebutuhan pemirsa, kalau ingin langsung dia cepat matang setelah masukkan bahannya, kita langsung besarkan volume kompornya begitu sesuai dengan kebutuhan. Setelah ini kita akan masukkan apa itu namanya tepung cairan tepung maizena. Tepung maizena yang diencerkan dulu. Ya sambil menunggu itu semakin sudah umep baru ini dimasukkan. Ini juga aroma bawang kuningnya juga keluar pemirsa ya udahan ya mulayan ya. Ini untuk campuran sayur-sayurnya sudah mulai layu. Kemudian ketika kita bagaimana ya? Ini kasih ini dulu minyak wijen. Nah, kita beri minyak wijen ya, biar dia aromanya lebih harum, lebih sedap begitu. Udah. Nah sekarang dikasih ini nanti. Ini sekarang tepung maizena boleh, tepung kanji boleh. Ayo diudek. Biar nanti. Ini nanti dia akan lebih lengket begitu pemirsa, karena sudah dicampur dengan tepung ini tadi. Kayaknya kurang lengket sedikit lagi. Kalau ingin lebih kental lagi, lebih lengket lagi, boleh. Tadi itu untuk campuran tepungnya dicampur lagi, diberi sedikit air, dan juga dimasukkan ke dalam wajan ketika. Nah ini sudah. Mie-nya sudah ya. Sudah lengket. Kita matikan kompornya nanti. Oke. Dimatikan dulu. Sekarang kita mau mencoba membuka kemasan mie-nya tadi. Ya. Jadi taminya kita sediakan satu. Ini resepnya untuk satu nanti. Oke, ini untuk resep satu porsi. Satu porsi. Tetapi ini terlalu banyak anunya. Apa? Oke. Air. Bukan. Sayurnya. Oke, berarti nanti bisa dikurangi. Bisa untuk 2-3 porsi bisa. Cuman ini sementara untuk pemirsa supaya tahu ini satu dulu. Nah, ketika itu tadi nanti sudah dimasak, taminya ditaruh di piring. Oke, berarti dalam bulat gini langsung diletakkan di piring begini, sajikan. Kemudian? Nah, kemudian ini langsung
tuangkan Oke. di atasnya. Memang nanti mie bisa langsung larut. Enggak larut ya. Memang tami itu cenderung ada kriuk-kriuknya nanti. Itu namanya tami. Nah, gini. Nah, sudah begitu aja. Ini disemuakan aja. Menu Chinese food sudah jadi. Wah, ini enak sekali, Andi. Iya, lebih dari enak sekali, luar biasa enaknya. Saya melihat ini sudah kriuk-kriuk, kruk, perutnya sudah kruk gitu kan. Alias lapar. Nah, sudah jadi. Berarti tadi ini Tidak adalah sampai setengah jam ya, Andi ya? Nggak sampai setengah jam, hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Sudah jadi yang namanya menu tami capcay ya. Tapi Anti baru tahu ya kalau ternyata tami itu mie kering. Karena yang selama ini Anti tahu adalah mie tami itu biasanya cenderung basah, lembek gitu. Juga dia lebih besar, lebar begitu ya? Lebar ada. Tapi ini kok beda ya? Itu mie basah, tapi tetap digoreng nanti. Kalau dulu, kalau sekarang itu seperti ini. Tami itu digoreng sampai kering, minyaknya banyak, kering baru dikasih begini. Kalau selembek berarti Anti beli. Biasanya kalau dulu biasanya Anti beli dan selalu berarti yang jual itu selagi susu. Oke, tapi pada umumnya tami itu pasti menggunakan mie kering yang bulat begini ya. Kalau semisal tidak menggunakan yang kemasan yang mungkin bentuk bulat, ada nggak yang mungkin yang lain? Ya itu ada tadi harus nggak ada. Kalau anunya yang kering jadi ini ya kotak, ya kebanyakan bulat lah. Oke, di mana-mana kebanyakan bulat pemirsa. Kalau misalnya pemirsa incip-incip kepingin nyoba menu tami capcay ya begitu, misalnya bingung mie-nya cari di mana? Mereka cari di mana biasanya? Ada di toko-toko apa itu jualan kecap-kecap ya, pokoknya jualan masakan mie-mian itu ada di pasar ada. Gimana bilangnya? Beli mie tami gitu? Mie tami. Nah, itu ada pemirsa ya. Nanti bilang aja belinya mie tami itu pasti nanti dikasih mie yang kering itu dan pasti nanti bentuknya bulat karena emang di mana-mana mie tami itu di kemasannya itu pasti bentuknya bulat begitu pemirsa ya kayak gitu. Nah, Ayah kalau biasanya satu porsi segini harga berapa? Wah, kalau macam-macam nanti kalau di kalau di duk-duk itu jarang yang menunya tami itu, kecuali kalau di depot, di restoran itu ada tami. Kalau yang di kaki lima tidak ada. Tami ini. Makanya Dapur Dharma TV hari ini spesial untuk memberikan inspirasi bagi pedagang kaki lima ataupun ibu-ibu rumah tangga seperti kamu. Ini ya, mudah, menunya ini mudah, cepat juga, nggak usah makan waktu lama, langsung jadi sat-set. Jadi deh, tami capcay. Kita mau coba langsung incip-incip. Boleh Ayah ya? Iya. Oke pemirsa, karena taminya di dalam tertutup dengan sayur mayurnya ini, Anti mau coba isiannya aja yang di luar pemirsa ya. Ini ada kebetulan ada brokoli yang sudah nampang duluan. Hati-hati ada panas brokoli itu. Panas ya? Iya panas nih. Yang kecil itu udah panas. Ada brokoli, kemudian ini apa tadi ya? Itu apa ini? kekian. Namanya kekian. Oke, sekarang Anti mau coba brokoli Anti mix dengan kekian dengan sedikit irisan wortel dan juga ada bumbunya pemirsa ya. Ini kebetulan bumbunya warnanya putih kecoklatan. Bumbunya warna apa biasanya kalau tami umumnya? Ada yang merah, kalau merah pakai saus. Oke, kalau merah dia pasti menggunakan saus. Kalau untuk warna tidak usah saus. Oke, kita mencoba pemirsa, incip-incip. Enak. Dan biasanya kalau masak itu agak setengah matang biasanya. Jadi ada kriuk-kriuknya. Jadi seperti kapri itu masih renyah gitu. Ini Nanti mau nyoba bumbunya aja misalkan nampaknya bumbunya lebih menggugah selera. Tapi semuanya juga menggugah selera sih, ini juga lebih menggoda lagi kayaknya ya. Ini kan sudah gembuk. Ya udah ya. Oke. Ini kan. Ini tapinya udah mulai gembuk ya? Iya, karena kena itu tadi loh, sudah mulai gembuk. Nah, keringnya
kriuknya sudah mulai itu berkurang karena dia tertutup dengan apa itu kuahnya bumbu dengan itu kuahnya tadi. tadi ini. Jadi taminya udah mulai ini ya, udah mulai lembek begitu. Kita mau coba taminya. Dan kita mix dengan wortel dan juga kapri gitu pemirsa. Kita akan mau langsung coba aja. Cip-cip. Nah ini bedanya. Enak. Enak ya. Pol. Ini tadi jadi ini memang spesial. Jadi mie-nya yang goreng itu tadi memang spesial mie yang digoreng. Tapi produksi pabrik ya, industri rumahan lah. Kalau mie yang dijual itu digoreng dulu, ya seperti itu. Nah bedanya dengan kerupuk. Kalau kerupuk pasti kena kuahnya sedikit aja sudah melempem sudah hancur. Tapi kalau ini kan masih ada rasa kenyalnya mie-nya itu tadi ya. Mantap. Jadi masih ada keras-kerasnya, yang lembek ya juga tidak terlalu lembek seperti kerupuk kecelup banyu gitu lah ya. Melempemnya enggak. Bentar, jadi dia itu melempemnya pas gitu ya. Iya, itulah Mantap. kami. Anti rasanya pengen makan terus tapi ini sayang sekali waktu udah menentukan waktunya penutupan tidak. ya, Ya, waktunya berarti terbatas. pamit. Berarti kita ketemu lagi di minggu depan di next episode pemirsa dengan kejutan-kejutan menarik lainnya pemirsa, tentunya dengan menu yang istimewa, yang lebih istimewa lagi pemirsa ya. Oke. Ayah Samsu, terima kasih hari ini. Sama-sama, mudah-mudahan ketemu lagi sehat-sehat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Ayah ya. Oke Ayah. Ayah mau coba? Nanti saja. Kita makan belakang nanti ya. Iya. Oke pemirsa, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Anti, mohon pamit. Iya, saya Samsu juga mohon pamit bersama Anti. Oke, terima kasih atas dalam program Incip-Incip. Incip-incip. Sampai jumpa, dah.